Selanjutnya kita cek lagi nih suasana atau semarak Ramadan di luar negeri. Ada sebuah negeri di Kepulauan Samudra Hindia bernama Mauritius. Ternyata dihuni ratusan ribu umat Islam. Dan menurut World Factbook, populasi muslim di Mauritius mencapai 214 ribu jiwa dari total 2 juta penduduknya. Meski tergolong minoritas, umat Islam di Mauritius diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. Dilansir dari Republika, pemerintah Mauritius bahkan sudah sejak lama mengakui Idul Fitri sebagai hari libur nasional. Pelaksanaan sholat Jumat juga bahkan diperbolehkan di area publik apabila ruangan masjid tidak cukup untuk menampung jamaah. Umat Islam di sana juga dipersilakan menggunakan pengeras suara ketika hendak mengumandangkan azan. Jadi makanya ini suasana Ramadan di negara Mauritius terasa seperti di negara muslim lainnya. Mauritius memiliki sejumlah masjid bersejarah. Di ibu kota Port Louis misalnya berdiri Masjid Jum'ah yang merupakan masjid utama di negeri kepulauan ini. Dibangun sekitar 1850-an, Masjid Jum'ah ini awalnya lebih dikenal sebagai Masjid Arab karena warga sekitar salah mengira pendiri masjid yang datang dari India ini sebagai orang Arab. Karena didirikan warga keturunan India, tak heran jika arsitektur Masjid Jum'ah ini kental dengan nuansa bangsa Moor dan dinasti Mughal. Di masjid yang sama juga terdapat kantor Dewan Urusan Halal serta lembaga riset halal. Dan seperti apa selanjutnya pengalaman Ramadan di Mauritius dengan minoritas muslim di sana? Sudah ada Gatot Hari Gunawan, warga negara Indonesia yang bermukim di kota Eben, Mauritius. Kita sapa langsung. Halo, Assalamualaikum Gatot. Waalaikumsalam, Mbak. Mas Gatot, kalau di Mauritius ini cuacanya seperti apa sih kalau lagi bulan puasa ini? Kemudian durasi berpuasa di sana berapa lama, Mas? Kebetulan sekarang sudah di bulan Juni ini sudah memasuki musim dingin. Jadi cuacanya sangat membantu dalam berpuasa, sekitar maksimal hanya 26 derajat, paling rendah 19 derajat. Jadi puasanya sekitar 12 jam. 12 jam berarti cukup pendek ya daripada di Indonesia. Nah dengan pendek, ya. Ya, dengan cuaca dingin, kemudian sulit nggak sih untuk mencari, di sana kan muslim minoritas begitu katakanlah. Jadi makanan halal untuk mencarinya ditambah lagi musim dingin semakin sulit atau sudah banyak yang jual di sana makanan halal? Oh, gampang sekali, Mbak. Jadi di semua restoran tuh sudah ada sertifikat halalnya. Jadi kita gampang untuk memilih makanan yang halal. Begitu juga di supermarket, pilihan makan halal cukup banyak dan tentu dengan sertifikat halal. Aku mau nanya dulu nih, Mas Gatot sudah berapa lama tinggal di Mauritius? Sudah berapa kali Ramadan dirasakan? Masih baru. Masih baru, Mbak. Saya baru datang di bulan akhir Januari yang lalu. Oke, jadi ini Ramadan pertama ya di sana? Ramadan pertama, ya. Kalau Ramadan pertama artinya ada apa ya, shock culture lah. Ketemu dengan warga-warga yang mayoritas bukan muslim di sana. Toleransi mereka terhadap Mas Gatot yang sedang berpuasa seperti apa? Cukup tinggi kok. Kebetulan di kantor juga saya nggak satu-satunya yang berpuasa. Di kantor ada sekitar empat orang dengan saya yang berpuasa. Jadi mereka sudah terbiasa dengan orang yang berpuasa juga. Nggak terlalu bermasalah. Oke. Tapi di informasi sebelumnya nih, katanya kan masjidnya ada masjid dari India yang bangun. Berarti ini artinya dominasi masyarakat India ataupun masakan India cukup kental dong di sana? Iya, betul, Mbak. Jadi mayoritas penduduk aslinya itu berasal dari India karena dulu dibawa oleh Inggris sebagai pekerja di perkebunan tebu. Jadi keturunan India sangat dominasi di sini. Makanya juga dominasi oleh pemeluk agama Hindu. Mas Gatot tarik napas dulu nih biar nggak deg-degan. Tapi kalau masakan Indonesia di sana ini nggak sih jadi apa ya, langganan misalnya warga negara Indonesia berkumpul terus bawa makanan kayak kolak pisang, kayak gorengan, tetap ada nggak sih kayak gitu? Ya ada Mbak. Jadi hubungan dengan warga negara Indonesia sini cukup dekat karena kita juga nggak terlalu banyak. Menurut data hanya sekitar 120 orang. Sebagian besar bekerja di profesional atau di bidang perhotelan juga ada atau menikah dengan warga setempat. Ini di Mauritius? Jadi kadang-kadang kita. Ini di Mauritius lagi jam berapa sih? Mbak? Sekarang tengah malam, Mbak, sekitar jam 12 malam. Jadi mau sahur nanti kira-kira jam? Sahur masih biasanya saya sahur jam 4-an baru. Jam
4. Oke, Karena imsaknya jam 5.20 masih, Mbak. apa makanan yang biasanya disajikan atau dibuat untuk sahur? Menu sahurnya apa? Kalau di rumah sih itu makanan Indonesia masih, Mbak. Jadi di situ ada yang bikin kah atau beli atau gimana tuh? Oh, saya sama keluarga, jadi istri saya yang masak. Oh, oke. Kami punya gambar kiriman nih dari Mas Gatot. Ada warga yang Iya. cari takjil, cari-cari makanan buat buka. Apa memang di sana apa ya? Ada bazar yang dilakukan setiap mau buka puasa. Jadi orang-orang beli di situ sama aja kayak di Indonesia, kayak di Ben Hill atau di mana? Di Jalan Sudirman begitu. Ada juga kayak gitu. Oh iya, iya ada. Biasanya sekitar daerah masjid, Mbak. Kebetulan yang saya kirim kemarin itu adalah di sekitar Masjid Jum'ah, salah satu masjid tertua di Mauritius. Jadi mereka di sekitar daerah situ, orang-orang berjualan makanan khas Mauritius untuk berbuka, seperti naan. Memang naan seperti makanan India, tapi naannya berbeda. Naan Mauritius ini lebih mirip seperti roti. Punya isi macam-macam, ada yang berisi keju, coklat, atau daging, ayam, dan sapi. Juga selain itu juga mereka menjual peralatan ibadah seperti sajadah dan lain sebagainya. Di sekitar Masjid Jum'ah ini memang dulunya juga mayoritas pemeluk agama Islam. Jadi nanti menjelang Idul Fitri akan pergi sekitar situ untuk membeli persiapan untuk Idul Fitri. Oke, tapi kalau berbicara soal Masjid Jum'ah, kegiatan apa atau agenda apa yang biasanya dilakukan setiap bulan puasa di sana? Halo, Mas Gatot. Ini Halo? kalau kita bicara soal Masjid Jum'ah, agenda apa sih yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan di sana? Mas, nggak dengar suaranya saya. Tidak dengar. Atau ini ya, apa namanya, paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit gambaran lah berpuasa di Mauritius. Mas Gatot, mohon maaf ada gangguan komunikasi sepertinya kita harus tutup sambungan Skype-nya. Gatot Hari Gunawan, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Viral Ramadan.